Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep sikap. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Putri Lestari Munte, NIM saya P05120221036, kelas 1A, dengan dosen pengampu itu Nurse Nehru Nugroho, Escape MCAP. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sikap. Yang pertama, sikap itu ada definisinya, ada komponen, ada karakteristik, faktor pembentukan, fungsi, teori pembentukan, dan atau perubahan. Definisi sikap itu ada 3. Yang pertama, berorientasi pada respon. Yang kedua, berorientasi pada kesiapan respon. Dan yang ketiga itu ada berorientasi pada skema triadik. Mari kita simak satu persatu. Yang pertama itu ada definisi yang berorientasi pada respon. Ada tokoh-tokoh yang menurut definisi yang berorientasi pada respon. Tokoh-tokohnya itu ada Alois Thurston, Renzi Licker, Charles Osgood. Di mana menurut para tokoh ini, sikap adalah suatu bentuk atau reaksi perasaan. Perasaan mendukung atau favorable maupun perasaan tidak mendukung atau unfavorable terhadap suatu objek atau Berkowitz. Yang kedua, itu ada definisi yang berorientasi pada kesiapan respon. Tokoh-tokohnya ada Chev, Bogardus, Lapierre, Mead, Alport. Menurut para tokoh ini, sikap merupakan kesiapan untuk bereaksi terhadap suatu objek dengan cara-cara tertentu. Kecenderungan potensial untuk bereaksi dengan cara-cara tertentu jika individu dihadapkan pada suatu stimulus yang menghendaki adanya respon. Menurut Lapierre, suatu pola perilaku, tendensi atau kesiapan antisipatif predisposisi untuk menyesuaikan diri dalam situasi sosial atau respon terhadap stimulasi sosial yang telah terkondisikan. Yang ketiga, itu ada definisi yang berorientasi pada skema triadik, di mana sikap merupakan konstelasi komponen kognitif, afektif, konatif, yang saling berinteraksi dalam memahami, merasakan, dan berperilaku terhadap suatu objek. Keteraturan tertentu dalam hal pemikiran, perasaan, dan predisposisi tindakan seseorang terhadap suatu aspek di lingkungan sekitarnya. Ini menurut Scott dan Beckman. Selanjutnya, itu ada komponen atau struktur sikap. Komponen sikap ini ada 3. Yang pertama, kognisi. Kognisi yaitu berupa kepercayaan, keyakinan, ide, konsep, persepsi, stereotipe, pandangan, opini, pengetahuan atau informasi tentang suatu objek. Yang kedua itu afeksi, yaitu berupa emosi, perasaan, nilai-nilai tentang suatu objek. Lalu yang terakhir itu ada konasi, yaitu berupa kecenderungan bertingkah laku atau bertindak terhadap suatu objek. Lalu kita bisa lihat di sini ada model trikomponen. Model trikomponen ini terdiri dari 3. Yang pertama ada connection atau perilaku, yang kedua ada affect atau perasaan, yang ketiga cognition atau pengetahuan. Lalu selanjutnya karakteristik sikap. Menurut Brigham 1991, karakteristik sikap itu ada 4. Yang pertama, sikap disimpulkan dari cara-cara individu bertingkah laku. Yang kedua, sikap ditunjukkan mengarah kepada objek psikologis. Yang ketiga, sikap merupakan sesuatu yang dipelajari. Yang keempat, sikap mempengaruhi perilaku. Selanjutnya, itu sikap versus perilaku. Sikap itu predisposisi, tendensi, kecenderungan untuk bertingkah laku. Belum bisa dikatakan perilaku atau tindakan atau aktivitas. Sikap dapat memprediksi perilaku yang akan muncul. Sikap dapat mempengaruhi perilaku. Sikap tidak secara langsung berhubungan dengan perilaku. Lalu, faktor pembentukan sikap. Sikap adalah sesuatu yang dipelajari melalui adanya interaksi sosial.
saling mempengaruhi pola perilaku. Faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap ini ada pengalaman pribadi, kebudayaan, orang yang dianggap penting, yaitu misalnya orang tua, keluarga, pacar, sahabat, pemimpin. Lalu media massa, institusi atau lembaga, yaitu pendidikan dan agama. Lalu yang terakhir, faktor emosional dalam diri individu. Selanjutnya itu ada fungsi sikap menurut Katz 1960. Fungsi sikap menurut Katz ini ada 4. Yang pertama, utilitarian function. Utilitarian function ini, sikap memungkinkan individu untuk memperoleh atau memaksimalkan reward dan meminimalkan punishment atau mencapai sasaran tujuan. Contohnya, sikap pada mata kuliah kita, dengan kita rajin belajar, kita pasti bisa mendapatkan nilai A. Yang kedua, itu ada knowledge function, di mana fungsi pengetahuan ini merupakan sikap membantu memahami lingkungan, dorongan untuk ingin mengerti, untuk memperoleh pengetahuan. Contohnya, sikap pada lingkungan tertentu itu kita menjadi bisa tahu atau kenal lingkungan dengan baik. Yang ketiga, value expressive function, yaitu sikap akan mengkomunikasikan atau mengekspresikan nilai atau identitas yang dimiliki seseorang. Contohnya itu misalnya sikap anti narkoba, pasti itu identitas mahasiswa yang baik. Yang keempat itu ego defensive function, di mana ego defensive function ini sikap melindungi diri, menutupi kesalahan, agresi, dalam rangka mempertahankan diri atau ego. Contohnya, suka tapi gengsi atau suka tapi ditolak. Itu merupakan sikap negatif. Lalu gebetan, itu gengsi atau malu karena ditolak. Selanjutnya itu ada teori-teori pembentukan dan perubahan sikap. Teori-teori pembentukan dan perubahan sikap ini ada 4, apa saja? Yaitu yang pertama ada teori keseimbangan. Yang kedua, teori konsistensi kognitif afektif. Yang ketiga, teori ketidaksesuaian. Yang keempat, teori atribusi. Yuk kita simak satu persatu. Yang pertama, itu adalah teori keseimbangan. Menurut Fritz Heider 1958, bagaimana sikap kita berkenaan dengan orang lain atau objek yang konsisten. Model teorinya itu melibatkan POX. P sebagai perceiver, O sebagai orang lain, X objek lain atau seseorang. Ketiga elemen tersebut membentuk satu kesatuan, di mana elemen tersebut dapat menghasilkan keseimbangan atau ketidakseimbangan. Keseimbangan, perceiver sependapat dengan orang lain yang disukainya, atau perceiver tidak sependapat dengan orang lain yang tidak disukainya. Ketidakseimbangan, perceiver tidak sependapat dengan orang lain yang disukainya, atau perceiver sependapat dengan orang lain yang tidak disukainya. Ketidakseimbangan itu perubahan untuk mencapai keseimbangan. Yang kedua, yaitu teori konsistensi kognitif afektif. Itu bagaimana seseorang membuat kognitifnya sesuai dengan afektifnya atau sebaliknya. Yaitu kognitif disesuaikan dengan afektif atau afektif disesuaikan dengan kognitif. Bagaimana jika terjadi ketidaksesuaiannya? Itu berusaha mengubah kognitif agar sesuai afektif dan berusaha mengubah afektif agar sesuai kognitif. Selanjutnya, teori yang ketiga yaitu teori ketidaksesuaian atau dissonance theory. Kognitif diubah mengikuti afektif, contohnya sikap terhadap merokok. Afektifnya suka merokok, kognitifnya tahu bahwa merokok berbahaya, menyebabkan kematian. Merokok berguna untuk bersosialisasi dengan lingkungan. Mati itu rahasia ilahi atau takdir. Lalu, afektif diubah mengikuti kognitif. Contohnya sikap terhadap bakso langganan. Kognitifnya tahu bahwa bakso B ternyata dari daging tikus. Afektifnya suka bakso B, tidak suka makan bakso B. Kelanjutannya itu sikap dari teori ketidaksesuaian, itu sikap akan berubah untuk mempertahankan konsistensinya dengan perilaku nyatanya. Sumber pokok inkonsistensi ada 2. Yang pertama akibat pengambilan keputusan, yang kedua akibat perilaku yang bertentangan.
Inkonsistensi itu mengubah sikap agar sesuai perilaku. Contoh, sikap negatif pada si X dapat berperilaku baik dan akrab. Lama-kelamaan sikap berubah jadi positif agar tidak dianggap PHP oleh lingkungan sekitar. Lalu teori yang terakhir yaitu teori atribusi atau attribution theory. Berbeda dengan ahli pada umumnya, sikap yaitu berdasarkan pertimbangan kognitif atau afektif. Teori ini berpendapat sikap merupakan bukan berdasarkan peninjauan ke dalam diri, tapi kesimpulan penilaian terhadap perilaku dan persepsi situasi. Perubahan perilaku itu menunjukkan perubahan sikap. Contohnya, perilaku tidak mencontek itu dipuji guru, nilai tetap baik. Sikap negatifnya pada mencontek, tidak suka mencontek. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi kita yaitu tentang konsep sikap. Terima kasih telah menyaksikan.